Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal di kalangan para santri penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman pada Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan di antara orang-orang yang paling takwa kepada Allah adalah para sahabat Nabi. Kisah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang memilih berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kenikmatan dunia, sehingga Allah pun menjadikannya syahid dikala di medan perang. Para sahabat lain menyebutnya sebagai Julaibib, dikarenakan ciri-ciri fisiknya yang kecil lagi pendek. Nama ini pun bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Apalagi Zahid sendiri pun lahir ke dunia ini dalam keadaan yatim piatu. Di antara alasan orang-orang tidak ingin dekat dengan Zahid ialah karena tampilan dan keseharian Zahid yang lusuh. Itu menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Zahid adalah orang yang sangat fakir dan ia tidak mempunyai rumah untuk berteduh. Saking miskinnya Zahid, orang-orang di sekitar pun sampai-sampai tidak menganggap kehadiran daripada Zahid. Makan dan minum seringkali mengais-ngais di pasar. Untuk minum pun hanya minum dari kolam yang ia ambil dengan kedua tangannya. Namun sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan firman Allah yang berada di Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai seseorang dari harta yang ia miliki dan pangkat yang ia miliki. Julaibib adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila sudah ada azan berkumandang, maka ia akan berada di shaf pertama pada saat sholat berjamaah. Dan juga apabila genderang perang, panggilan jihad daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membela agama Islam, maka ia akan berada pada barisan paling depan untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, Zahid tiba-tiba didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung menghampirinya. Tidak sekedar hanya menghampiri, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga memberikan salam. Seketika Zahid pun sangat kaget atas kehadiran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang menghampirinya. Dengan hati yang sangat gembira karena didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pun menjawab salam dari Rasulullah. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi karena begitu senangnya. Saat bersama dengan Zahid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Wahai saudaraku Zahid, selama ini aku perhatikan engkau sendiri saja." Zahid pun dengan cepat menjawab, "Allah lah yang selalu bersamaku." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Zahid, bukan itu yang aku maksudkan. Yang ingin aku tanyakan, kenapa engkau masih membujang selama ini? Apakah engkau tidak ingin menikah?" Zahid pun langsung menjawab, "Ya Nabi Allah, aku ini seseorang yang tidak mempunyai apa-apa. Wajahku saja tidak tampan. Siapa yang mau dengan diriku ya Rasulullah?" Sambil tersenyum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Asalkan engkau mau untuk menikah, maka aku yang akan mencarikan seorang gadis untukmu wahai Zahid." Zahid pun merasa senang akan jawaban tersebut. Lalu dengan sigap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memerintahkan sahabatnya untuk membuat sebuah surat yang berisikan lamaran untuk seorang gadis yang bernama Zulfah binti Sa'id, di mana ia adalah seorang putri bangsawan yang sangat kaya raya dan juga berparas sangat cantik. Kemudian setelah surat tersebut dibuat, maka Rasulullah SAW memberikan surat tersebut kepada Zahid dan memerintahkan agar segera menyambangi rumah Sa'id dan sekalian memberikan surat lamaran tersebut. Lalu Zahid pun mendatangi rumah Sa'id dan berkata, "Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasulullah SAW untuk diberikan kepadamu, wahai saudaraku." Sa'id pun menjawab, "Ini adalah suatu kehormatan bagiku," sambil membuka surat dari Rasulullah SAW. Begitu kagetnya Sa'id saat membaca surat tersebut, lantaran tradisi pada masa itu seorang bangsawan haruslah menikah dengan darah bangsawan juga. Akhirnya Sa'id bertanya kepada Zahid, "Wahai Zahid saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah SAW?" Zahid pun menjawab, "Wahai saudaraku Sa'id, apakah engkau pernah mengetahuiku bahwa aku pernah berbohong?" Dalam suasana yang canggung itu, putri dari Sa'id yaitu Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayahku, mengapa sedikit tegang seperti itu? Bukankah lebih baik apabila ada tamu langsung dipersilahkan masuk?" Sang ayah pun menjawab, "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang hendak melamarmu." Lalu ia pun melihat kepada Zahid. Zulfah pun merasa sangat sedih. Maka sambil menangis ia berkata, "Wahai ayahku, banyak pemuda yang jauh lebih tampan dan lebih baik daripadanya. Semuanya menginginkan aku. Aku tidak mau dengan dia, wahai ayah." Setelah mempertimbangkan semuanya, Sa'id pun mengatakan kepada Zahid, "Wahai Zahid, engkau tahu sendiri bahwa anakku tidak mau bersamamu. Bukan aku menghalangi keinginanmu, tapi tolong sampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW bahwa lamaranmu aku tolak." Mendengar nama Rasulullah SAW disebut, Zulfah pun sangat terkejut, lalu bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa membawa-bawa nama Rasulullah SAW?" Sang ayah langsung menjawab, "Surat lamaran kepada dirimu ini adalah perintah dari Rasulullah SAW." Ketika Zulfah mengetahui bahwa lamaran tersebut adalah atas perintah Rasulullah, ia pun sangat kaget. Kemudian ia beristighfar berulang-ulang kali, "Wahai ayahku, mengapa tidak sedari tadi engkau bilang bahwa lamaran ini adalah atas perintah Rasulullah SAW? Jika memang benar bahwa lamaran ini adalah atas perintah Rasulullah, maka cepat nikahkan aku dengan pemuda ini, wahai ayah. Karena aku sangat yakin apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah itu pun adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan sebaik-baik perintah. Maka aku akan sangat berdosa apabila tidak menerima perintah dari Rasulullah SAW yang secara tidak langsung adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya lamaran dari Zahid pun diterima dan pernikahan keduanya akan segera dilaksanakan secepatnya. Zahid pulang dalam keadaan yang sangat senang karena lamarannya diterima. Pada saat menjelang pernikahan antara Zahid dan juga Zulfah, kaum muslimin mendapatkan serangan daripada orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah SAW pun memerintahkan kaum muslimin untuk terjun ke medan perang. Mendengar perintah jihad,
langsung disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid dengan cepat langsung mempersiapkan diri menuju ke medan perang. Beberapa sahabat lain pun dibuat kaget lantaran Zaid yang akan segera menikah namun tetap mau menjalankan perintah jihad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak mengherankan karena Zaid sendiri adalah seorang muslim sejati yang memiliki tekad yang kuat. Akhirnya ia pun ikut serta dalam rombongan perang, tidak peduli bahwa ia akan segera menikah. Zaid lebih memilih berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Rasulullah, dan ia pun memutuskan untuk menunda pernikahannya. Uang yang sudah ia persiapkan, yang seharusnya digunakan untuk biaya menikah pun akhirnya dipakai untuk membeli baju besi dan kuda terbaik untuk menemaninya berperang. Zaid pun akhirnya maju ke medan pertempuran. Dengan gagah beraninya, beliau bertempur dan banyak dari kaum kafirin yang jatuh di tangannya. Namun naas ketika perang berlangsung, Zaid pun harus gugur dalam peperangan yang membawanya kepada kematian yang syahid. Setelah mengetahui bahwa Zaid telah syahid, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera mencari jasad dari Zaid. Rasulullah melihat dirinya sedang diperebutkan oleh bidadari-bidadari surga yang sangat cantik. Zaid terlihat sedang diperebutkan dan tak sengaja gaun bidadari tersebut tersingkap, hingga betisnya yang indah pun terlihat. Hingga Rasulullah terpaksa menutup mata untuk sesaat. Itulah kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid radhiyallahu anhu, di mana semasa hidupnya ia telah terhinakan oleh orang-orang di sekitar sebab memiliki paras wajah yang tidak tampan dan juga tidak memiliki harta kekayaan yang melimpah. Tetapi berkat ketakwaannya kepada Allah dan Rasulullah telah membawa ia kepada kemuliaan, yaitu kematian syahid, yang membawanya kepada ganjaran yang jauh lebih indah, di mana ia ternyata diperebutkan oleh para bidadari-bidadari cantik di surga.